adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya masih ada sukacita dan semuanya sehat. Amin, puji Tuhan. Sebelumnya, kakak dan abang pengurus seksi dan guru sekolah minggu memohon maaf karena live streamingnya tidak diadakan hari ini. Tapi adik-adik, live streaming ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 20 Juni jam 12 siang. Jangan lupa ya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita beribadah, kita bersatu teduh dulu. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita bersatu teduh kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Ayo semua berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Kami puji dengan riang. Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Memang yakin semua kita dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih telah menganugerahkan kepada kami hari ini untuk kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kami akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat 21. Efesus pasal 2, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi membacakan untuk kita. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, digambarkan seperti sebuah bangunan. Kalau kita melihat bangunan rumah kita masing-masing, atau kita mengingat bangunan gereja ini, kita melihat ada dindingnya, ada tiang-tiangnya, kemudian ada atapnya, ada kayu-kayu yang menopang di atas untuk tempat
atap itu diletakkan. Kemudian kita melihat ada lantai. Nah, mungkin ada yang pernah melihat dalam membangun sebuah bangunan atau rumah, kita harus menggali tanah dulu untuk pondasinya. Nah, dalam nas kita hari ini, kepada kita diajarkan bahwasanya hubungan persekutuan orang percaya kepada Kristus ibarat sebuah bangunan yang demikian rapi tersusun, tersambung, terhubung masing-masing bagiannya. Baik mulai dari pondasi sampai lantainya, kemudian tiang-tiang di mana nanti batu-batu bata disusun bertingkat semakin tinggi untuk dindingnya. Kemudian sampai di atas disiapkan untuk kuda-kudanya. Lalu ada kayu-kayu atau bagian-bagian tempat di mana nantinya atap rumah itu atau bangunan itu diletakkan. Jadi semua itu gambaran tentang persekutuan orang-orang percaya. Nah, dikatakan tadi, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Dia di sini, kalau adik-adik lihat dalam Alkitabmu, tertulis dalam huruf D yang besar. Itu menghunjuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah batu pondasi gereja. Di dalam dia, atau dikatakan di dalam Yesus, tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Bait dari kata Arab itu artinya rumah. Jadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita mengingat teman-teman kita, saudara-saudara kita mempunyai perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Apakah beda warna kulitnya, beda model rambutnya, beda raut wajahnya, dan banyak lagi yang berbeda antara kita dengan teman-teman kita. Jangankan dengan teman-teman, dengan kakaknya mungkin, atau abangnya, atau adiknya, kita berbeda. Tapi walaupun berbeda antara kita dengan orang lain, kita tetap dipersatukan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Tuhan Yesus mengasihi semua suku-suku bangsa. Jadi tidak ada perbedaan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, di gereja kita ada banyak marga. Saya marga Sirait. Mungkin ada marga Simanjuntak, Panjaitan, atau Boru Silitonga, atau Boru Sitorus. Ya. Semua kita mempunyai marga yang berbeda-beda, tapi kita berada dalam satu gereja yang sama. Satu bangunan yang sama. Satu persekutuan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itulah, nas kita ini mau mengingatkan kepada kita bahwasanya hidup berbeda dengan orang lain atau perbedaan yang ada dengan sesama kita itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap berbuat baik kepada siapa saja. Karena itu yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Tuhan mempersatukan kita dalam gerejanya, dalam baitnya yang kudus, agar kita dikuduskan, kemudian kita menjadi orang-orang yang membawa nama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itulah, adik-adik sekalian, firman ini menjadi pegangan bagi kita. Semua kita yang berbeda dipersatukan di dalam Tuhan. Sehingga semua kita yang ada di dalam Tuhan dipanggil untuk hidup menerima perbedaan yang ada, karena kita adalah bagian dari bangunan Allah, bagian dari bait Allah yang kudus. Oleh karena itu, jagalah persekutuanmu dengan orang lain atau dengan sesamamu, dengan saudara-saudaramu, abang, kakak, adik, orang tua, tulang, ataupun siapa yang ada dekat denganmu. Dan begitu juga dengan orang-orang yang lain. Sehingga dengan demikian, kita tetap hidup dalam sebuah rumah yang kudus, rumah yang penuh damai,
penuh dengan sukacita karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini kita renungkan bersama dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Terlebih hidup dalam menerima perbedaan-perbedaan yang ada sebagai kekayaan Tuhan. Yang telah Engkau persatukan kami dalam bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta. Saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa adik-adik transfer ke rekening ini, atau bisa juga dititipkan ke Sintua Banjar, agar Sintua Banjarnya memberikan kepada gereja. Nah, kita mengumpulkan persembahannya sambil memuji nama Tuhan ya, dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan. Bisa semuanya? Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, Kak Vina lihat kurang semangat nih Bang Sabam. Iya, masih belum semangat nih. Sekali lagi. Oke. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, sudah semangat semua ya Bang ya? Udah dong, udah oke. Oke, tapi jangan dulu ya adik-adik. Kak Vina mau adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bareng ya Bang Sabam? Bener banget Kak. Nyanyi lagu apa nih Bang? Ayo, 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 ada yang pada tahu? Wah, Kak Vina lihat ada yang tahu, ada yang enggak nih Bang? Udah pada lupa Bang? Udah lupa ya? Iya, ayo Bang kita Oke, mulai aja Bang kita ya. coba aja ya. Oke, dimainkan kita sama Bang Sabam. Yuk adik-adik kita mulai bangkit berdiri semuanya. Pakai gerakan ya. Yuk. Cepat
sama-sama semua adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan semua? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu nih Bang Sabam. Oke kak. Nah, tapi doanya akan dipimpin oleh adik sekolah minggu kita Bang. Namanya siapa ya Bang ya? Namanya Darin Nadia. Oke, dan lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mendengarkannya dengan baik dan melakukannya. Amin. Amin. Terima kasih. Siapa Bang namanya ya Bang ya? Darin Nadia. Darin Nadia sudah memimpin doa kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Oke, nah sudah siap semua? Sudah dong kak. Sudah, kalau udah siap mau dengerin firman Tuhan, siapin Alkitabnya. Bawa Alkitab semua, bawa dong. Yang belum bawa, cepet-cepet kita minta sama papanya Bang ya. Bener banget kak. Biar kita siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhannya terambil dari Efesus 2 ayat 21 Bang. Oke kak. Nah, yang perikopnya berjudul dipersatukan dalam Kristus. Tadi siapa yang dengan inang pendeta khotbah? Saya kak. Oke, tepuk tangan semua. Oke, dengerin semua, bagus. Nah, tadi pendeta menyampaikan kalau terjadinya perselisihan antara jemaat Yahudi dengan Yahudi ya Bang? Iya bener banget kak. Itu kenapa sih Bang? Tadi kalau yang aku dengar dari pendeta, perselisihannya itu karena orang-orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi ini tidak sekasta sama mereka. Maksudnya seperti ini, orang yang Yahudi ini merasa dirinya paling benar, dirinya paling hebat, dirinya paling bisa segalanya. Sampai-sampai dia memandang rendah orang non-Yahudi dan bilang pada orang non-Yahudi, kalian itu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan surga. Padahal kan Tuhan Yesus sudah nyelamatin kita, pasti kita bakal bisa masuk kerajaan surga tadi. Seperti itu sih yang aku dengar kamu. Oh gitu ya Bang ya. Jadi beda pendapat ya Bang ya. Benar, Kak. Mengenai janji keselamatan. Bener banget. Sedangkan yang Tuhan janjikan keselamatan itu pada semuanya Bang, tidak memandang antara Yahudi ataupun non Yahudi. Iya benar banget. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus Paulus. Bang. Nah, itulah yang mau kita pelajari hari ini adik-adik. Efesus 2 ayat 21. Yuk dibuka, dibaca sama-sama. Nah, akan dibacakan oleh Bang Sabam. Ayo Bang, coba Bang dibaca Bang. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Udah dibuka semua Alkitabnya? Udah pada dapat? Oke, kita baca bareng-bareng. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oh, berarti dari ayat itu menjelaskan bahwa kita semua adalah bangunan Allah yang Tuhan sudah susun rapi dan dipersatukan dalam bait Allah, Kak. Bener Bang. Nah, tapi Kak, kan susah ya kalau misalnya dipersatukan. Pasti kan ada banyak perbedaan dari setiap orang. Betul Bang Sabam. Memang begitu banyak perbedaan Bang yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus tuh mau mengajarkan kita untuk tetap saling mengasihi Bang, walaupun banyak perbedaan. Nah, seperti minggu lalu Bang. Siapa yang dengerin firman Tuhan minggu lalu nih Bang? Aku. Nah, minggu lalu itu kita belajar kalau kita itu berharga di mata Tuhan Bang. Iya, Kak. Benar Mau banget. kita badannya gemuk, Benar. badannya kurus, atau rambutnya lurus gitu Bang ya? Atau botak kayak Abang? Lucu nih Bang. Atau rambutnya gimbal gitu ya Bang ya? Iya. Tetap kita itu berharga di mata Tuhan. Bener banget, Kak. Tidak membeda-bedakan perbedaan. Nah, justru disitulah Tuhan Yesus mengasihi kita semua walaupun kita banyak perbedaan yang ada di dunia kita Bang. Oh. Itulah firman Tuhan pada minggu hari ini. Tetap kita mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain walaupun begitu banyak perbedaan. Itu Bang Sabang. Jadi Tuhan Yesus itu menginginkan kita semua untuk mengasihi sesama kita ya, Kak. Benar Bang. Walaupun banyak perbedaan di antara sekitar kita. Benar banget Bang. Itulah yang mau kita pelajari firman Tuhan pada minggu hari ini Bang. Oke, Kak. Tetap dipersatukan dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus Bang. Iya. Nah Bang Sabang, kita kan punya video ya Bang ya. Iya bener banget nih. Nah adik-adik tetap duduk lihat videonya, lihat perbedaannya. Kenapa bisa terjadi perbedaan dan tidak terjadi perbedaan tapi dipersatukan dalam Kristus Yesus. Ya Bang ya. Bener. Nah adik-adik yuk kita lihat videonya bersama-sama. Oke.
Nah, di sini kita lihat Ado, Cindy, dan Ruth sedang bermain bangun-bangunan. Yuk kita lihat permainan mereka. Yuk kita bikin menara yuk, bikin bangunan yuk. Ayo, boleh. Oke. Aku bagian yang gede ya. Ih. Kayaknya disusun begini ya. Enggak kayak gitu. Aku di sini ini di sini aja. Ah ini jelek nih, udah buang aja. Ih, di sini aja. Aku maunya di sini. Nih, lihat aja. Oh iya kak. Ini ya. Terus nih. Nah. Loh, kok di sini sih? Ih itu udah mau jatuh, biarin aja. Ih, nggak bagus. Itu gimana? Ih, tadi kalian denger nggak sih caranya gimana? Enggak bagus kayak gini. Sini kali. Ini tuh kecil banget. Kecil banget. Ya. Ih, kan bener kan? Menurut aku, bukan kamu. Ih tapi tadi tuh kegedean. Ih. Nah, di video yang kedua mereka bermain bangunan kembali. Yuk kita lihat permainan mereka. Tadi disuruh bikin bangunannya gimana ya? Tadi sih seingatku fondasinya harus kuat, harus yang kuat. Oh. Yuk kita cari yang kuat tuh yang mana ya? Yuk. Coba cari ini. Ini ya? Ya. Oke, ini bisa nggak? Bisa nih kayaknya gede deh. Oke. Lalu? Kayaknya fondasinya udah kelar deh, soalnya ini udah besar-besar semua, pasti nanti gak akan mudah jatuh. Berarti lantai 2-nya ini bisa nggak? Berarti sekarang kita bikin lantai 2 kali ya kak ya? Iya ini bisa nih. Ini bisa nggak? Oh coba ya, nggak roboh ya? Kayaknya ini deh. Itu lantai 3. Oh iya. Oke. Yuk. Oke, gimana? Selanjutnya Kayaknya ini ketukar deh kak, ini agak miring. nanti fondasinya nggak kuat. Kita harus sampai buat dulu. Lalu selanjutnya ini. Oke. Next. Oke. Jadi. Sip. Oke. Oke. Ya. Iya kali ya. Coba deh gini. Benar nggak ya? Wah, coba ya. Coba kita goyang-goyang. Wah, fondasinya udah kuat. Wow. Coba goyang dikit. Wah. Yeay. Jadi juga ya ternyata. Iya, terus semuanya kepake lagi. Berarti walaupun ukurannya beda-beda tetap bisa jadi satu bangunan yang utuh kak. Iya ya. Benar. Wah, dan nggak goyang. Iya, nggak gampang jatuh juga tuh. Semuanya saling melengkapi ya. Kan? Betul. Wah, yeay. Nah, adik-adik gimana tadi sudah melihat video yang Kak Vina dan Bang Sabam berikan ke adik-adik semua? Sudah kan? Nah, tadi terlihat ya Bang, di video yang pertama bangunannya runtuh Bang. Iya kak, itu benar. Gak jadi itu kenapa ya Bang? Itu karena mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka egois. Mereka itu nggak mau saling dengar-dengaran adik-adik. Makanya bangunannya roboh kan. Hancur ya Bang ya? Iya, hancur. Dan fondasinya pun mereka nggak ada Bang. Iya, nggak ada Nah, fondasi. tapi video yang kedua itu bangunannya jadi Bang. Iya, tersusun rapi. Karena apa kak?
Karena tadi mereka itu saling menerima pendapat satu sama lain, Bang. Benar banget, Yang Kak. paling penting pondasinya itu, Bang, dibikin dari awal, Bang. Iya. Maka ketika mereka bangun bangunan, itu bangunan jadi, Bang, dan tersusun rapi sangat indah. Iya. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, adik-adik, kalau pondasi dalam hidup kita itu siapa ya, Bang ya? Tuhan Yesus dong yang pasti. Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi bangunan itu siapa, Bang? Bangunannya itu adalah kita semua yang Kita percaya semua. kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Benar. Mau adik-adik masih kecil ya, Bang ya, mau masih batita kelas 1, kelas 2 maupun orang besar, tetap kali itu ialah bangunan Allah. Ya. Jadi adik-adik yang di rumah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita yang pertama, tetap mengasihi satu sama lain. Dan jadikan Tuhan Yesus menjadi pondasi kalian dalam hidup kalian. Benar banget, Pak. Jadi setiap apapun yang adik-adik kerjakan, yang adik-adik lakukan, apalagi sekarang lagi mau ujian loh, Bang. Oh iya, Pak. Iya, ujian kenaikan kelas. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus fondasi dalam hidup kita, Bang. Nah, yang kedua harus apa ya, Bang ya? Yang kedua itu harus saling mengasihi sesama umat manusia, sesama kita adik-adik, teman kita, terus musuh kita juga kita harus tetap kasih adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, dia juga tidak milih-milih. Tuhan Yesus itu tidak milih-milih menyelamatkan orang yang baik saja, dia menyelamatkan semua orang. Seperti itu adik-adik. Keren. Yang ketiga ya, Bang, tetap di sini harus melakukan hukum kasih, gitu, Bang. Terima kasih. Perintah Allah yang paling penting, Bang. Hmm. Yang kedua, dengar-dengaran firman Tuhan. Bukan cuma dengerin dong, Bang. Tetap melakukan firman Tuhan. Seperti minggu hari ini ya, Bang ya. Iya, benar banget, Kak. Adik-adik di rumah tetap mengikuti ibadah online. Iya. Walaupun masih online, tetap rajin dengerin firman Tuhan, ibadah online. Nah, yang kecil melakukan firman Tuhan dengan cara apa ya, Bang ya? Menaati orang tua dong, Kak. Menaati orang tua. Dan tidak egois ya, Bang ya. Iya, benar banget, Kak. Nggak ribut, nggak main saling apa, Bang, kalau aku pinjam Rebut-rebutan, Kak. rebut-rebutan, Iya. nggak boleh. Boleh. Aku pinjam permainan kamu dong. Oh, kan Boleh jadi jatuh nggak, kan, Bang? Kak? Iya, Kalau nggak ribut-ribut. boleh. Iya. Tapi harus saling merendahkan Diri. diri kita. Saling mengalah dan mendengar pendapat orang Orang lain lain. adik-adik. Ya, Sama benar. nggak boleh maksa-maksa mama. Mama, aku mau beli itu, pokoknya aku mau beli itu, titik. Aku nggak mau yang lain. Padahal itu bukan kebutuhan kita adik-adik. Itu nggak boleh adik-adik. Oke? Oke. Wah, firman Tuhan hari ini bagus banget ya, Bang Bagus ya. banget dong, Kak. Jangan Pasti. dilupakan firman Tuhan hari ini dan tetap ikut ibadah online sekolah minggu. Oke, Bang Sabang, karena sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dalam doa ya, Bang ya. Benar, Kak. Oke adik-adik, tadi sudah dengerin firman Tuhan ya, Bang ya. Iya, Kak. Sudah lihat video bagus-bagus. Gak cuma didengerin, Bang, firman Iya, Tuhannya, dong. tapi harus dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, kita mau berdoa, tapi kita satu lagu dulu deh, Bang. Apa tuh, Kak? Biar Judulnya? semangat. Tanganku ada dua. Oh, oke, Bang. Oke adik-adik, siap semuanya ya. Harus semangat. Yuk kita nyanyi, Bang. Oke. Tanganku ada dua. Mana tangannya? Lima jarinya. Lipat sama-sama. Lalu aku berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman. Tuhan Yesus, jadikan kami anak Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, selalu menyayangi sesama kami, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Tetapi biarlah Tuhan Yesus yang menjadi dasar dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, dan teman-teman kami. Sehingga Tuhan, COVID yang ada di dunia ini bisa selesai dan kami bisa berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.